di dalam shape itu, nggak keluar kemana-mana. Dan kalau kalian pilih tap on path tool, tulisannya bakal ngikutin garis dari shape itu, gitu. Dan kalau kalian pilih vertical tap tool, ya tulisannya kayak tulisan Jepang, gitu. Nah, terus lanjut ada line. Line ini seperti biasa, tapi line-nya beda dengan line yang ada di Paint. Kalau line yang ada di Paint, kalau misalkan kita punya shape kayak gini nih, punya shape kayak gini, terus kita tambahin line, itu dia nggak bakal, mau kita ngecek dia bocor apa enggak sedetail apapun, dia nggak bakal memisahkan warna ini. Tetap aja warna shape-nya bakal sama, gitu, nggak bakal beda. Ini tuh dia cuman kayak pemanis aja, atau mungkin penambah memperjelas kalau kalian punya detail-detail tertentu, gitu. Atau untuk membuat kayak kalau misalkan mau bikin partisi-partisi, ada guide-nya bisa pakai line ini sih, gitu. Terus ada lanjut ini untuk basic shape. Ada banyak basicnya. Kalau kalian klik kanan, ada rectangle tool, rounded rectangle tool, ini buat kotak, bikin kotak yang ujungnya tumpul, bikin buletan. Untuk oval juga bisa. Terus di sini polygon sama star, ini basic-basic aja. Dan untuk sisanya kalian bisa bikin pakai pen tool, gitu. Dan oh iya, kalau pen tool shortcutnya tuh klik V. Kalau curvature tool kalau selection tool V. Kalau yang direct selection tool itu A untuk shortcut di keyboardnya, gitu. Biasanya aku gitu sih. Terus ada lagi paintbrush. Paintbrush ini biasanya kalau misalkan kalian mau bikin ala-ala lukisan, agak ribet juga sih, tapi kalau misalkan udah pro banget itu bakal bagus hasilnya. Atau mungkin kalian mau bikin kayak pensil di Paint. Kalau di Paint itu kayak pensil gitulah. Cuman ini brush, dan brush ini kalau kalian klik kanan, terus kalian pilih. Kalau kalian klik 2 kali brush ini, salah. Kalau kalian pilih blob brush tool, dan kalian klik bagian brushes di sini, di bagian tools sebelahnya, di sini banyak banget jenis-jenis brush yang mau kalian bikin. Misalkan kita mau bikin brush yang kayak gini, ini buka, jangan block deh, pakai paintbrush aja biasa, kayak gini, dia bakal sesuai kayak pensil aja gitu. Terus di library, kalau kalian klik yang buku-buku kayak gini, terus di sini banyak banget jenis-jenis brush. Dan sebenarnya kalian juga bisa bikin brush kalian sendiri, dan itu caranya kalian misalkan bikin ada sih, nanti mungkin di video selanjutnya kali ya. Oke, gitu sih. Bisa kalian bikin brush sendiri, bisa kalian pakai brush yang udah ada. Misalkan nih untuk yang artistik nih kan ada gambar kapur, tinta, atau untuk cat air gitu, kayak kesan-kesan brush pada umumnya gitu. Terus selain brush ada juga selain brush ada ini puppet warp tool. Well, kalau di 2018 ada, tapi waktu aku lihat di 2017 tuh nggak ada. Aku nggak tahu deh kalau 2015 itu ada atau enggak. Tapi ini ngebantu banget buat kalau kalian mau misalkan kalian punya karakter nih. Kalian punya karakter dan mau digerak-gerakin, gayanya dibeda-bedain gitu. Nah, bisa pakai puppet warp tool. Misalkan contohnya nih, kalau misalkan aku bikin orang-orangan ya. Nggak usah deh. Pokoknya gini lah. Misalkan gini nih, anggap aja ulet gitu ya.
Oke, ngaco. Bentar. Nah, misalkan bikin ulet. Gini. Nah, kayak gini misalkan. Nah, kalau pakai Puppet Work Tool, kamu bisa kamu bisa bikin ulet karakter itu bergerak. Bukan bergerak sih, maksudnya gayanya berbeda gitu. Caranya gampang, cuman diklik bagian mana yang mau kalian gerakin, mana yang mau dijadiin tumpuan. Dan yang digerakin itu bakal gini, gitu lah. Tapi dia tuh nggak bisa yang namanya bener-bener presisi banget ya. Cuman kayak apa namanya? Ya lebih lentur aja jadi kelihatannya gitu. Jadi kalau di pakai Puppet Work Tool, biasanya waktu aku pas ngedit-ngedit maskot itu pakai ini sih, ada beberapa kali pakai ini, tapi kalau udah terlalu jelek hasilnya mungkin digambar ulang pakai pen tool gitu. Terus selain itu ada gradient tool. Nah, gradient tool ini mungkin kalau kalian mau bikin efek-efek 3D, efek-efek apa namanya, lebih apa ya, nggak monoton 2D banget, bisa pakai gradient tool. Dan kalau kalian klik 2 kali tools ini, oke, kayaknya nggak bisa deh yang itu. Yang ini aja coba kita ya. Oke, kalau kalian klik 2 kali, nah, nih muncul nih. Ini garis-garis ini nih buat nge-guide kalian mau kira-kira kalau masih diaplikasiin ke Upshape gitu. Terus mau dia apa kalau dirotasiin kira-kira kayak gimana gitu. Bisa diedit-edit gitu. Mau kayak gimana gitu. Terus lanjut di bagian tadi kan ada semacam tools ini buat juga kalau kalian mau ngedit, untuk warnanya juga bisa ganti, kalian juga bisa nambah, bisa ganti. Terus kalau mau dihilangin juga bisa dihapus. Ini untuk sudut gradiennya. Terus di sini ada radial atau linear. Kalau radial biasanya ini untuk gradiennya gitu. Terus lanjut ke eyedropper. Seperti biasa eyedropper yang yang shape. Misalkan kalian mau bikin shape apa, mau gambarnya sesuai dengan suatu screen, misalkan mau sesuai dengan warna ini. Gitu, seperti biasa sih. Nah, ini ada blend tool. Blend tool ini kalau kalian mau ngeblend dua warna yang berbeda atau objek yang berbeda. Misalkan aku punya ini, shape ini sama shape ini dengan dua warna yang berbeda. Nah, misalkan aku kasih dia warna agak terangan, warna ungu coba ya. Nah, untuk membuat blend tool ini, kita klik aja, terus kita klik 1, klik 2. Dia bakal ngeblend. Dan kalau kalian mau lihat hasil blend ini kan kayak masih kasar gitu ya. Nah, kita bisa perhalusin dengan klik 2 kali si blend tool. Terus specify distance-nya itu kita ganti smooth color. Nah, dia bakal halus gitu. Itu untuk blend tool. Dan dia tuh ngeblendnya itu sesuai dengan bentukan ini ya, bentukan shape-nya. Kalau dia bentukan shape-nya ngelingkar, dia bakal ngegradiennya kayak ngelingkar gitu juga, ngelengkung. Udah sih untuk yang bagian sini. Terus untuk bagian sini ini kayak semacam buat ngeditnya gitu. Misalkan nih ini beberapa warna yang bisa kita ubah-ubah. Dan ini bisa pakai RGB atau mungkin kalau kita mau ganti, klik yang ini nih bagian
Kalau yang garis-garis, terus kita ganti ke CMYK juga bisa. Dan RGB ini serunya dia kodenya bisa 1. Cuman kalau mau ganti-ganti warna di sini lebih enak kan CMYK sih. Gitu. Terus ini apa namanya? Warna-warna yang bisa dijadiin petunjuk kayak patokan gitu. Terus di sini untuk transparansi sama apa namanya? Mau objek kalian itu ngeblend apa enggak, bisa di sini kan ada yang multiply, ada screen, overlay, mungkin bisa di situ. Terus ini gradient. Nah, ini untuk informasi objek kita. Misalkan kita pakai ini. Kita ngeklik objek ini, dia tuh informasi apa aja yang dilakuin sama si objek ini. Kalau misalkan dia ada efek, misalkan kita kasih efek ada bayangan di belakang, dia akan muncul informasi kalau objek ini ada efek drop shadow-nya, dan dia bisa dihilangkan, ada disembunyikan atau dihapus gitu. Dengan ini namanya appearance, jadi informasi-informasi tentang objek ini ada di sini gitu. Terus ada juga artboard. Nah, ini kan kita punya artboard 1 ya. Ini aja kan yang ukuran 90x90 ini. Kita bisa nambah artboardnya. Nah, waktu itu pernah ada yang nanya kalau misalkan artboard ini bisa dipindahin nggak? Bisa sebenarnya, tapi masalahnya aku nggak tahu caranya, jadi taunya manual aja. Maksudnya agak ribet caranya. Gini, caranya ya dengan mengutak-utik nilai X sama Y-nya. Kalau X nilainya kita lebih besar, dia akan semakin ke kanan artboardnya. Kalau Y-nya juga lebih besar angkanya, akan semakin ke atas ya, kayak di kurva Cartesius ya. Begitulah. Terus juga ukuran artboardnya bisa kita utak-utik di sini gitu. Terus oke. Gitu. Dan artboardnya juga bisa kita namain gitu. Terus di sini ada lagi, di sini tuh informasi tentang ukuran dan letak objeknya. Misalkan kita mau ngeklik objek ini, dia ukurannya di mana, letaknya di mana, bisa kita lihat di sini. Kita bisa ukur rotasi sesuai sudut yang kita mau. Terus untuk di sini ini namanya tuh kayak apa ya? Buat ini loh, kayak misalkan kita mau bikin ini suatu lingkaran dan suatu objek lain, misalkan kotak. Warnanya dibedain dulu. Ini warnanya kotak. Terus kita kita mau bikin dia itu ini kan gak rapih ya, maksudnya kayak ngacak gitu. Nah, kita mau rapiin dia biar agak ke center gitu. Caranya klik objeknya, terus shift, terus klik buletannya, kita klik tengah gitu. Nah, itu caranya untuk fungsi-fungsi tools ini. Terus ada lagi tools yang ini. Nah, ini nih biasanya kalau yang mau ngegroup objek atau semacamnya, kan kayak gini. Nah, misalkan ada objek kayak gini, kita mau membuat si objek ini sama objek ini nyatu dan membentuk suatu bentuk baru gitu. Caranya bisa kalian drag, atau misalkan kayak tadi shift klik 2 objek, terus kalian klik yang ini, dia bakal membentuk shape baru dan nyatu gitu. Atau kalau misalkan kalian mau dia objek yang di belakang, objek lingkaran ini kan di belakangnya si kotak ya. Misalkan objek lingkaran ini mau kalian klik ini, bakal membuat objek ini tuh ngemotong si lingkarannya. Nah kan ya. Nah, kayak gini jadinya gitu.
Terus ini juga untuk apa, irisannya. Kalau yang ini irisannya. Jadi antara ini dengan ini irisan yang ada. Gitu. Jadi itu juga yang ini, kalau ini bagian irisannya malah hilang gitu. Terus nah ini untuk ngedit teks. Ini untuk apa namanya, spasinya mau dinaikin atau dikurangin, dirapetin apa enggak. Kalau ini antara mau ngerapetin antar huruf teksnya gitu. Terus ini untuk style fontnya. Terus di sini tentang paragraf. Paragrafnya mau dibentukin kayak gimana? Mau dia rata kanan, rata kiri, rata tengah, atau rata kanan kiri tapi lebih ke kiri. Ya ini ada yang lebih spesifik kan, kalau di Word itu kan cuman di justify gitu, semuanya juga nyatu gitu. Kalau ini bisa kayak gini, ada tambahan 3 inilah gitu. Terus udah sih kayaknya itu deh, itu aja. Oh iya, ada satu lagi tentang layer. Nah, layer ini fungsinya kalau misalkan kalian mau bikin ini fungsi buat memperjelas aja gitu, mana background, mana objek yang di belakang, mana objek yang di depan, mana objek yang lebih depan lagi. Cuman kadang-kadang aku suka lupa pakai layer, jadi udah apa langsung aja gitu satu layer untuk semua objek. Tapi kalau lebih terorganisasi lagi, layernya beda-beda. Ada layer 1 misalkan background, kasih nama background. Terus misalkan kalian layer satunya mau apa namanya, mau ngedit layer kedua, layer satunya ngeganggu kan, bisa dihilangin gitu. Gitu sih. Nah, udah segitu aja untuk perkenalan tools yang biasa aku pakai untuk ngedit feed di Aquafest. Sisanya apa namanya, mungkin untuk selanjutnya bakal ngejelasin tentang gimana cara membuat gimana cara tracing sama beberapa efek kayaknya sih ya. Oke. Sekian video pertama, nanti dilanjutin ke video kedua. Jadi stay tune juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.